Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zaratun NC, NIM T2019-3116. Saya sebagai presentator pertama dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Orientasi, Penempatan dan Pemberhentian Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan pengertian orientasi, penempatan, dan pemberhentian. Yang pertama yakni orientasi. Orientasi adalah program kerja yang direncanakan untuk menolong pegawai baru atau yang telah lulus seleksi untuk mengenal atau memahami pekerjaan dan tempat mereka bekerja atau perusahaan tempat mereka akan bekerja. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang pekerjaan ataupun pekerjaan dan tempat mereka bekerja. Yang kedua yakni penempatan. Penempatan merupakan menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat atau yang cocok untuk dirinya. Seberapa baik atau seberapa cocok mereka dengan pekerjaannya, maka akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan mereka. Menurut Hasibuan, penempatan pekerjaan adalah tindak lanjut dan penempatan calon pegawai yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang akan dibutuhkan dan memberi dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Yang ketiga yakni pemberhentian. Pemberhentian merupakan proses yang membuat seorang tenaga pendidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagai pekerja atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya. Nah, menurut Hasibuan, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan kepada organisasi lembaga kependidikan. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranto Adiputro dari 2019-3140 akan menjelaskan tentang tujuan orientasi, penempatan, dan penghentian. Penjelasan ini akan melengkapi penjelasan yang telah dilakukan oleh pemateri sebelumnya. Tujuan orientasi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan orientasi, yaitu pengenalan organisasi atau perusahaan, penyampaian kebijakan dan praktik yang penting, penyampaian informasi tentang benefits dan service, pendaftaran program benefits, pengisian dokumen-dokumen kepegawaian, penyampaian informasi tentang harapan manajemen, penetapan harapan atau tujuan pegawai, pengenalan lingkungan kerja, pengenalan fasilitas kerja, pengenalan tugas-tugas atau pekerjaan. Tujuan penempatan, menurut Suwarno, dilakukannya penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kemampuan, kedua yaitu kecakapan, yang ketiga yaitu keahlian. Tujuan dan jenis tujuan pemberhentian. Tujuan pemberhentian yaitu mengurangi biaya tenaga kerja, menggantikan kinerja yang buruk, meningkatkan inovasi, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar, meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis orientasi, penempatan, dan pemberhentian. Dan jenis-jenis orientasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu instrumental, solidaritas, dan birokratis. Dan saya akan menjelaskan. Dan instrumental sendiri, pada jenis ini setiap pegawai memandang pekerjaannya sebagai tujuan akhir
Dan instrumental di sini dibagi menjadi dua, yaitu instrumental jangka pendek dan instrumental jangka panjang. Di instrumental jangka pendek sendiri di bagian ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan pegawai untuk mendapatkan menambah pendapatan. Dan instrumental jarak panjang sendiri adalah upaya pegawai untuk menjadikan sebuah pekerjaan sebagai pekerjaan primer. Dan instrumental jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu pegawai paruh waktu dan pegawai tetap. Dan yang kedua, solidaritas. Di solidaritas sendiri, di jenis ini pegawai lebih mengedepankan hubungan dan aktivitas sosial. Dan yang ketiga, birokratis. Menurut Goddard bahwa yang membuat pegawai memilih pekerjaan dan mengoptimalkan diri pada pekerjaan yang dipilih pegawai tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis penempatan. Menurut Swatno, di dalam alur ini terdapat 3 jenis penempatan. Yang pertama, promosi, yang kedua transfer, dan yang ketiga demois. Dan selanjutnya jenis penempatan, jenis pemberhentian, maksudnya bukan jenis penempatan. Jenis pemberhentian menurut Swanto, dalam alur ini juga terdapat 3 jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu 1. Pemutusan hubungan kerja secara hormat dan pemutusan hubungan kerja secara sementara. Dan yang ketiga, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Dan terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itail Hakiko, NIM T20193131. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses orientasi, penempatan, dan pemberhentian. Yang pertama, proses orientasi. Beberapa tahap orientasi yang penting dilakukan antara lain, yang pertama perkenalan, yaitu memperkenalkan pegawai baru mulai dari unit kerjanya sendiri sampai unit kerja besarnya dan sampai unit-unit kerja terkait lainnya. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap seperti visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan, dan juga struktur organisasi. Di sini akan membuat pegawai baru lebih mengenal perusahaan tersebut, sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Di sini perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan sumber daya manusia seperti reward, karir, training, dan juga yang terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja. Demikian juga tentang kode etika dan peraturan perusahaan. Dan dengan demikian akan memperjelas hal-hal yang perlu ditaati dan dijalankan dalam memperlancar tugas kerjanya. Dan yang keempat, jalur komunikasi. Dengan membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu, hanya ruang komunikasi bagi pegawai baru, baik melalui komunikasi rutin melalui tatap muka, seperti meeting rutin, free day, session, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja, si pegawai sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Dengan adanya orientasi pegawai baru tersebut, diharapkan dapat membantu pegawai dapat bekerja dengan baik, yang dapat meningkatkan produktivitas kerjanya, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, proses penempatan.
Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan. Karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, proses pemberhentian. Prosedur pemberhentian karyawan karena perusahaan likuidasi yaitu musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh pemimpin perusahaan, dan juga musyawarah pemimpin serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan Pemda pusat. Dan yang terakhir, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan dalam negeri. Sekian, terima kasih.